ya udah mereka mungkin punya keunggulan dengan hero-hero tersebut. Tapi ternyata early-nya mereka ditabrakin balik, early-nya mereka kalah. Ya udah, metode permainannya, winning condition-nya mereka nggak dapetin, efek dominonya sampai belakang. Oke, tapi respect masih ya. Kalau kita melihat draft di kali ini, Link masih di-ban. Kemungkinan Fanny juga masih bakal di-ban oleh Rebellion. Karena untuk Link Fanny memang adalah sosok assassin yang sangat masuk ke dalam gameplay ya semuanya. Semua tim yang bermain di stage. Tabrak gaming Hayu, mau main split juga, Hayu. objektif Hayu. Ngeselin di early, Hayu. Hayu bener, tapi kembali ya masih sama nih bandnya. Kaja, Yves, Pakito. Berarti harusnya kalau misalkan emang mau copy paste aja, ini Fanny. Karena kalau misalkan Fanny nggak di ban, kemungkinan bisa banget di first pick sama Fan di Aura. Kalau nggak di pick sama Fan, dari Vincent dong berarti ya. Betul. Oke. Ya kemungkinan ini akan menjadi copy paste lah untuk 6 band awal kita. Masih tetap sama. Tapi kalau mau mention satu lagi sebenarnya Tarisla ini XP laner yang lagi kuat banget. Di ban tadi ya? Di band tadi, betul. Karena untuk Valentina yang diambil, oke. Berarti bisa jadi cloud untuk Kais? Betul. Oh, oke. Ada perbedaan di Tukeran aja mid ya? laner, betul. Yang tadinya kita kira memang Valentina menjadi salah satu power pick, tapi ya first pick Cloud juga gak ada masalah gitu loh. Karena Cloud basic common emblem adalah jawaban semuanya. Apa aku harus jadi cloud dulu biar jadi prioritas? Waduh. Enggak ya? Maaf deh. Oke, dan ternyata Kadita muncul dan ini Kaditanya juga masih fleksibel banget. Oh enggak, langsung dijawab berarti Kaditanya akan berada di tangan Rainbow. Ya, Kadita Franco. Onyx suka bawain hal ini. Wow. Kadita Franco early game, yes, bisa dapat untuk setup semuanya. Kalau ada Bloodhound Flicker yang ready, udah pasti tumbang satu. Iya. Oke, berarti setidaknya harus ada Purify lah ya. Iya. Ini pemilihan yang sangat baik pula ya. Kenapa? Karena mereka juga udah mengamankan satu Valentina terlebih dahulu. Oke, Bloodhound bisa diambil. Plus satu lagi ngedinai. Karena Valentina ini hero power sepower-powernya milik Rainbow gitu loh. Di game pertama dia udah ngebuktiin bahaya kalau Rainbow punya hero ini. Ya, tapi Rebellion semakin agresif mereka, sebenarnya semakin banyak kesalahan yang bisa mereka perbuat juga. Betul. Kadang suka adrenalin jiwa mudanya tidak tertahankan. Adrenalin Itu rush dia, ya. itu dia. Kalau tadi kita melihat game 1, Aura yang banyak melakukan inisiasi. Ya karena sebenarnya itu udah terlihat jelas ya di match terakhir dari Rebellion di week sebelumnya. Ya itu banyak banget ya miss move yang memang akhirnya mungkin sekarang udah diminimalisir lagi dengan adanya perbedaan strategi, tapi sekarang Cloud dan juga Groknya pindah tangan nih, tadi Grok dari Cars, tapi masih ada Uranus tapi Beatrix lebih dahulu untuk Kais. Oke, berarti bakal ada 2 hero yang lain mungkin yang bakal diperkirakan, karena 2 sudah diambil oleh Aura ya, tadi Valentina, Grok juga diambil. Anti-sisi sudah punya dan Grok ini bisa berlaku sebagai roamer. Hai dengan Grok. Bentar, pantusan ada angin-angin apa di sini ya kan? Dikipasin. Kalau di tempatmu itu namanya apa Pak? Kipas sate itu di tempatmu apa namanya? Apa ya namanya? Kalau di aku kan namanya hihit. Hihit. Apa? Kipas sate gitu. Hihit. Hihit. Pakai D belakangnya. Tapi Baksianya di band ternyata. Oke, no Baxia, no Martis. No. Hey. Martis? Martis sudah di-ban? Yap, iya Martis di band. Berarti bakal ke jungle-jungle-nya nih yang dipersempit lagi. Karena memang belum kelihatan. Paksa buat ini gak sih? Main Assassin Jungle? Waktunya Fun untuk Assassin Jungler. Lancelot masih open loh. Hayabusa, Lancelot. Vincent juga salah satu user yang cukup baik ya. Lancelot. Iya, untuk Lancelot ya. Dan sekarang juga masih terbuka apabila tidak di-ban. Oke. Untuk ke arah-arah tank-tank juga masih ada opsi-opsi sih. Mungkin ke Akai, tapi 2 band terakhir yang akan dilakukan. Ternyata Arlotnya ditutup untuk meminimalisir flexible pick untuk Grok itu sendiri ya. Karena Arlot juga bisa di XP, bisa di roam, bisa putar dan edit. Di band. Edit ya? XP ya berarti ya. XP ya betul. Onyx lagi yang bawain kemarin. Edit Muncul XP. lagi editnya, betul. Yep. Sakit banget edit tuh ya kalau udah primal rank ya keluar dari... Kayak kita biasa bilang oke damager cuma 3 nih misal nih dari jungle, dari mid, dari marksman. Sekarang muncul 1 kan kalau edit full defense item. Dia keluar dari robot lebih sakit lagi. Tapi Udah Joy tetap ternyata. sakit banget itu. Sekarang Joy mereka yang menggunakan untuk Rebellion. Dan masih fleksibel juga. Joy-nya bisa di Cars, bisa di Vincent. Tapi perlu diingat tidak ada efek suppress dari Aura karena Franco-nya diambil lagi sama Audi, Kajanya juga tetap di ban. Ya, sebenarnya ada Valentina ya. Iya Jadi sih. IMU-nya bisa ngambil kan. Jadi masih aman lah setidaknya buat Aura sekarang.
Karena mereka punya satu efek suppress juga ya untuk pengkopian. Tapi sekarang Joy-nya di sini. Siapa yang bakal mengganggu dia gitu loh. Yep. Stopper untuk Joy. Kaja udah nggak ada. Bloodhound udah nggak ada karena diambil Audi. Tapi Bloodhound bisa IMU. Ada Valentina. Efek suppress udah hilang. Hanya saja sekarang Valentina, Kufra oke. Untuk beberapa momen bisa lah. Oke, dan itu dia jawabannya. Akhirnya kita melihat Hayabusa. Hayabusa. Dan Hai dengan Kufranya. Betul. Kufra Hai ini lumayan tebal-tebal juga buat Aura. Jadi mereka akan punya team fight yang jauh lebih sustain ya. Beda mungkin dengan game yang pertama tadi. Mereka benar ngandalin burst-nya. Tapi ya efek scaling sekali lagi ini dibutuhkan oleh Aura. Ya, Cloud yang item dependent banget. Tapi ternyata Terizla muncul. Joy-nya akan ada di jungle. Ini Terizla yang tadi udah kita bahas. Terizla yang sempat masuk ke deretan Hero Band dan sekarang mereka amankan dari Rebellion. Yap, dan yang gue sukain adalah Kars tiap minggu selalu ada yang baru deh dia loh. Dan improve ya. Iya, improve dan improve. Oke, ini dia game kedua kita saat lagi akan langsung kita lihat bersama-sama akankah menjadi 2-0 atau 1 sama. Oke, 1-0 atau 2-0 atau 1 sama. Ini adalah match point untuk Rebellion Xion dengan perbedaan kembali dari segi draftnya. Gameplaynya harusnya agak lebih sedikit berbeda lagi, tapi yang masih sama yang melekat adalah Hais dengan Auditizi. Yap, Franco-nya dia nanti yang akan dikombinasikan bersama dengan Kadita atau bahkan bersama dengan Beatrix. Dan ini dia untuk deretan hero yang akan terjun ke Land of Dawn. Fun akan mengisi untuk Assassin sekali lagi, tapi ini adalah Hayabusa yang dengan Shadow Kill-nya nanti akan bisa mengikuti Joy kemanapun dia bergerak. Yap, sementara itu sekarang di game yang kedua sudah dimulai jadi 2-0 atau sama. Kita lihat saja bersama-sama, let's go EPL Arena game yang kedua. Sampai salah ngomong loh gue tadi. 2-0 atau sama ya? Iya 2-0 atau 1 sama, masih satunya yang hilang. Oke, satunya yang hilang. Tapi jangan dia yang hilang ya. Tapi untuk kali ini early game-nya udah kelihatan juga agresivitas yang dimiliki. Clear cepat adalah satu jawaban tapi ketarik lagi. Pagi-pagi udah ketarik. Pagi-pagi dan first blood menjadi milik dari Rebellion. Yap, kembali Iron Hook yang masih menjadi terror man yang mengerikan. Bahkan dapetin poin pick off dengan follow up yang dimiliki oleh Rainbow. Ya, menurut itu yang harus diwaspadai oleh Aura ya. Mereka gak bisa bergerak seperti di game yang sebelumnya juga. Dari emblem setnya, Beatrix-nya membawakan Assassin jadi full burst damage, Weapon Master ada, Rapture ada, bersama dengan Quantum Charge. Itu set talent emblem jahat om. Pokoknya kalau sebelumnya kita mengenal item jahat, ini set talent emblem jahat. Betul, kalau kalian mau tahu perbedaan yang jahat yang mana, warna ungu itu jahat. Cek yang warna ungu semua, damage semua yang warna ungu. Yang warna ungu itu jahat. Jahat semuanya. Rapture ya. Yang kuning masih semi-semi jahat. Betul, yang hijau support. Hijau bener. Benar. Hijau support. Beneran. Aku ngeliatin semuanya satu-satu. Iya. Merah itu tambah HP, coba cek tuh yang merah-merah. Oke. Berarti yang ungu-ungu itu jahat ya. Pokoknya ungu jahat. Oke, tapi untuk kali ini ada Vincent. Oke, langsung dikejar Vincent. Down kali ini. Yap, jadi itu agresivitas yang memang kita nantikan ya dari Betul. Aura. Dan mereka punya Hayabusa sekarang. Hayabusa yang bisa dive in ke dalam turret untuk memotong backlaner dari lawan. Tapi itu Iron Hook-nya kena lagi loh. Bener-bener apapun yang emang dilakukan bahkan Rainbow. Hey! Penalty zone bikin kaget tapi ada Rock Wave yang udah dikeluarkan Facehugger tadi. Walaupun Rock Wave curian ya. Iya. Tapi dipaksa untuk ngeluarin skillnya. Tidak ada flicker dan juga penalty zone itu akan menjadi informasi. Dan Aura mengetahui informasi tersebut. Langsung set up menuju ke arah turtle yang pertama. Yap. Iron Hook-nya mulai connect lagi tapi Kibura berhasil langsung dihilangkan sedikit lagi habis itu Karsnya berhasil bunuh ke bagian belakang Karsnya masih selamat sejauh ini. Ada satu shadow kill tapi Hai-nya berhasil kabur dari tersebut. Vincent mencoba untuk bisa mengejar lagi pergerakan Hai-nya sedikit lagi habis tersisa. Vincent pun harus pergi ke tempat yang berbeda karena sudah ada bayang-bayang dari beberapa player yang lain yang emang menghantui pula. Wah, dihantui ya. Dan ini dia Talent's Prediction untuk kali ini 50-50. 3 suara untuk Aura dan 3 suara untuk Rebellion. Tapi terlihat Aura mereka memegang atas early yang sekarang sudah menjadi keuntungan mereka. Ya, dan ini memang yang dibutuhkan oleh Aura di mana mereka membawakan Hayabusa. Jadi otomatis mereka harus bisa mengincar untuk kemenangan di early game. Yap. Ais dikasih 2 wave ya? Iya. Barusan 1 wave bener-bener di virus udah dia balik lagi ke landingnya. Ini makin cepat lagi ya untuk bisa dapetin item-itemnya. Dan for Savage ya ternyata tadi
untuk MPL ID Season 12. Weh, barusan connect lagi Aerodoga dan satu Bloodhound-nya. Hainya hilang, masih ada Quad Shadow berhasil kabur. Tapi Vincent sepertinya mencoba untuk bisa mengejar ke arah Van. Van-nya enggak, monster jungle-nya aja yang diambil. Nah ini Vincent udah menahan sedemikian rupa ya. Karena biasanya maju-maju lagi tapi Kabuki clear wave dengan begitu cepat. Audi TZ masih menemani keberadaan dari Heist nih yang tadi udah kita lihat dapetin 2 wave. Harusnya dari segi goldnya juga makin lead lagi, dia bisa dapetin item-item dengan cepat untuk nantinya join fight dan meng-follow up dari inisiasi yang dilakukan oleh Audi TZ. Yep, dan juga untuk Rebellion sendiri mereka masih punya winning condition yang banyak ya kalau aku bisa bilang. Dari Joy-nya yang dapetin item nanti bisa untuk di late game-nya dan bahkan kombinasi mereka punya Franco dan Kadita yang harus memang bisa dimaksimalkan semenjak early game. Dan kita belum melihat adanya combo ya antara Franco dan Kadita sejauh ini. Awal doang tadi ya, pertama yang First Blood. Tapi sekarang kembali hening, Kabuki sudah selesai dengan Demon Heart Sword-nya walaupun di arah bottom lane, Kars dipaksa untuk mengeluarkan penalty zone defensif. Oke, Benetres dikeluarkan pula, wave minion hilang seketika, kembali adem ayem. Adem lagi, turun lagi, menunggu nantinya setup menuju ke arah turtle yang kedua. Oke, dan lihat bagaimana bottom lane-nya juga Kars sepertinya cukup berjuang keras untuk bisa mengusir Kimura dari tadi. Ya memang dia punya Brave Snipe-nya, ada tambahan 5% Weh, di atas ada satu lagi Tyrant Race-nya. Audi berhasil kabur, berhasil flicker, tapi facehugger, Bloodhound udah diambil. Ini bisa nyetop keberadaan dari Vincent sih. Karena balik lagi yang maju nih cukup susah dari Rebellion untuk bisa nge-kontes ke arah turtle-nya dan lagi. Turtle kedua pun bisa diamankan secara mudah untuk Aura Fire tanpa adanya kontes yang dilakukan oleh Rebellion. Ya, kita melihat Rebellion mereka terlihat cukup bersusah payah untuk mengira-ngira ini sebenarnya Van ada di mana. Karena salah bukan rumput bisa depan. Wah, langsung aja set up dan juga membuat. Tapi Vincent belum mau menyerah, Vincent hadir karena tersebut Audi. Bertemu pula dengan Kimura, ditabrakin Wild Shot dan efek yang masuk dalam tubuhnya. Tapi barusan sudah terlihat Blood yang memang dikeluarkan pula oleh Facehugger. Bloodhound dibalas Bloodhound. Ya, tapi ada objektif di arah bawah, Karsnya dapetin turret. Oke, jadi ada pertukaran ya. Meskipun memang ya untuk top lane tadi bisa dimenangkan oleh Aura sendiri. Tapi inilah kegunaan dari Valentina juga. First pick yang mahal. Wah, berhasil digocek. Weh, didorong langsung Vincent. Berhasil pergi dari area tersebut dan satu hal tidak bisa terkena ke arah siapapun Rainer Apatinya. Iya, dan immune sih yang jadi kunci untuk Joy sendiri dari Vincent. Tadi bisa menghindari adanya sisi yang dimiliki oleh Hai dengan Kufranya. Dan kembali normal temponya Aura Fire. Mereka berhasil untuk nge-lead gold di angka 1800 di menit yang ke-6. Dan ini harus mereka pertahankan, apalagi di sini Kabukinya juga free banget. Yep. Dan sudah ada pertukaran lain yang terjadi, tapi kita belum, ya sekali lagi aku belum melihat adanya Kadita yang menghantui mungkin pemain-pemain Aura. Ya karena Kadita dari tadi juga kan Kaditanya perginya ke laning yang jauh, ke laning yang benar-benar sepi juga yang bisa dibilang mungkin hanya berisi dengan satu orang bukan di area dari tim fight-nya. Untuk sekarang coba lihat dari minimap-nya, jauh banget loh posisinya. Ya dan kita tidak akan melihat impact apapun yang bakal dilakukan oleh dia juga. Sementara waktu tim fight-nya selalu ada di tempat yang berbeda. Yap. Ini menjadi sebuah kontradiksi. Loh, aku kesana, kamu kesini. Tapi untuk dengan adanya Kabuki yang memang balik lagi dia dapetin space banget, dia udah dapetin outer turret di arah top lane-nya, membuat kembali keunggulan yang terjadi walaupun mau di mirror nih di bottom lane. Oke, hampir saja Red Bull masih gagal untuk bisa membuat Van-nya harus menghilang, tapi Kimura Wild Shot langsung dikeluarkan. Penalty zone plus satu flicker yang begitu baik membuat pergerakan Kimura lenyap seketika. Yap, tadi udah ke-trigger dari Petrify ya di arah bottom lane, tapi ada yang keberanian tuh. Yap. Blood langsung dikeluarkan. Bahkan untuk kali ini ada satu blade yang begitu menyakitkan, tapi Audinya masih berhasil kabur dari tersebut. Ada Red Bull penetrasi yang dikeluarkan pula. Tapi 4 player dimiliki oleh Rebellion, mereka masih bisa kuat dan juga menahan player yang dimiliki oleh Aura di area Turtle. Wah, ini banyak banget resource skill yang keluar ya dari ultimate, terus dari spellnya juga. Dan sekarang Aura Fire berhasil untuk menghancurkan outer mid turret. Mereka udah dapetin teritorinya lagi nih, visionnya makin luas lagi. Berdasarkan Van terlihat lebih leluasa sekarang ya dibandingkan game yang pertama dan pressure masuk dari Joy-nya juga untuk follow up damage dari Vincent sendiri. Bedanya Joy yang tadi punya Angela, Joy yang sekarang nggak punya Angela. Jadi cara dia lebih tipis. Iya, bener-bener ngandelin banget inisiasi dari frontlinernya ya. Dan perfect turtle untuk Aura Fire tanpa bisa dikontes sama sekali. Dan itulah perbedaannya.
jungle dari Joy sendiri nggak bisa yang set up duluan. Dia dependen banget terhadap gold atau XP-nya. Atau Wow, ketarik dan juga ada satu bulan. Tapi untungnya Wildshot tadi dikeluarkan guna untuk bisa meng-cancel apapun pergerakan dari Audi. Bahkan di bagian belakang ada satu tire reverse. Dia lompat ke bagian depan tapi Fazager berhasil langsung dilakukan begitu saja. Ada satu flash juga langsung dikeluarkan. Tapi sedikit lagi itu sisa bahkan. Audi berhasil break lagi dengan satu lagi pergerakan Ironica. Kerja berjuang sendiri dari bagian depan. Tapi Vincent hadir mencoba untuk bisa mengejar siapapun Kabuki. Sedikit lagi itu sisa. Kabukinya berhasil lagi kabur dengan satu battle mirror image. 3 tukar 2, tapi Audi Tizi tertangkap. Mau recall, ternyata ketangkap basah di situ. Betul, dan itu dia team fight yang manis menurutku untuk Aura tadi. Karena wow, lagi. What? Fun. Gak menunjukkan kelasnya. Joy ini terlalu squishy sih, apalagi setuju. Tanpa Angela. Tanpa Angela, jadi support. susah banget untuk bisa jalan-jalan sendiri nih. Yes, dari item build-nya juga full damage. Untuk Hayabusa, Hunter Strike, DOD, Endless Battle sebentar lagi. Sedangkan masih dengan 2 item untuk Joy, jadi memang squishy banget tanpa adanya item defense. Belum lagi, Cloud juga sudah memiliki item core. Renner Rapatinya masuk ke dalam tubuh dari Kabuki. Tapi ada sebuah pancingan tadi seperti yang udah dilakukan. Bahkan sekarang Hainya lebih memilih untuk mundur terlebih dahulu. Dan ini banyak banget counter initiate sih. Tadi ada Iron Hook dinetralisir pakai wall charge. Jadi beda banget sama game yang pertama. Betul, ini sekarang juga masih ada nanti misalnya tabrak Tyrant Revenge. Tyrant Revenge pula, betul. Ada banyak banget lah. Dan iya ini efek sisi dari Aura sekarang beda. Di game sebelumnya mungkin mereka minimalis, sekarang mereka lumayan maksimal juga semuanya. Oke, dan Lord Kun sudah muncul dengan keunggulan yang dimiliki oleh Aura Fire. Tapi ketangkap. Buset, dia langsung ketangkap kayak begitu sedikit lagi misalkan dia berhasil kabur dari dalam Kimuranya langsung lejap. Ada 4 player tersisa kali ini untuk Aura. Yap, tapi banyak banget resource yang keluar dan itu akan menjadi informasi di mana Aura tidak akan langsung set up ke arah Lord yang sudah muncul. Masih coba untuk ditarik ulur terlebih dahulu, tapi dari Rebellion dengan adanya satu player yang ke pick off dari Aura, mereka udah berani untuk maju duluan ke area Lord. Waduh, kena lagi dong satu Iron Hook, bener-bener Audi membuat kita semua rada jeduk-jeduk, rada deg-degan dengan satu Iron Hook yang memang dia keluarkan terus-terusan. Buset dah. Kabuki. Kena Kabuki lagi Renner Rapatinya. Hai, lompat ke bagian depan. Gak kena siapapun tapi baru saja terjadi di bagian atas. Ada satu shadow kill langsung dikeluarkan begitu saja. Rainbow sudah menunggu di tempat yang berbeda. Ada Petrify, Fadnya sedikit yang bisa. Dan Fadnya pun berhasil langsung dilejapkan. Tapi Hai masuk terlalu cukup terlambat dan juga ada satu lagi. Hai Sabor yang lejap. Audi beserta satu lagi pergerakan. Dari Hai langsung menghilang. Tapi Hai masih berhasil kabur juga. Masih berhasil selamat pula. Dan sekarang Aura benar-benar mendominasi. Yes. Dan itu banyak banget pertukaran skill. Oke, 4 player yang hilang. Tadi benar-benar all in ke arah Fan, tapi banyak banget resource sehingga Rebellion harus kehilangan 4 player mereka dan merelakan Lordnya sekarang dibiarkan terlebih dahulu dan invasi jungle pun sudah akan dilakukan oleh Aura Fire. Ya itu long team fight yang terjadi juga dan memang follow up yang dimainkan. Symphony of Skill dari Aura keluar semua tadi dan mereka berhasil untuk memenangkan duel. Tapi ya hanya kecil dan bahkan dari Lordnya sendiri belum bisa diamankan oleh kedua tim ini. Jadi hanya nge-buying time sembari menunggu untuk reset time yang dibutuhkan oleh Aura juga. Nah, sesaat lagi nih harusnya fight 5 lawan 5 nih. Cuman Audi akankah membuat itu akan menjadi 4 lawan 5 atau pergerakan dari Hai yang harusnya bisa membuat momentum yang mengerikan pula. Yap, ketarik lagi, ada yang ketarik. Wow, again! Kimura menjadi kali kedua korban. Di sana ada Lord, Kimura lenyap. Wow, oke. Saya yang agak kena teror ya. Iya, dan seharusnya dia juga sudah tahu sebenarnya kalau kira-kira nih ya, mungkin ada 60% lah chance. Ketarik lagi. Yap, Hai-nya ketarik. Wah. Audi, tarik terus, penalti zone, pergi ke area berbeda tapi Fazager masuk langsung dilejapkan, hanya ada 3 player sekarang yang dimiliki, tapi depan berbeda, ada Petrify yang masuk ke dalam tubuh dari Van. Karcia berusaha untuk kabur dari tersebut, tapi Kabuki masih gagal. Iron Hook udah mulai goreng kembali, tapi barusan Rebunya berhasil dihilangkan dan sekarang Lordnya berhasil diamankan pula oleh pemain dari Rebellion Sion. Wah, ini banyak banget space dan juga zoning out ya. Dilakukan, Rainbow-nya fokus ke belakang sehingga Lordnya bisa dipegang sama Rebellion Sion. Dan tadi Fazager yang kekejar oleh Vincent. Yang akhirnya gak ada efek terrifying. Jadi dependen banget terhadap skill dari Kimura dan juga Hai. Iya, dan dimana dari Aura akhirnya untuk mungkin advantage mereka dari early game sudah mulai ternetralkan. Aduh. Wah, terkenal lagi dong, tapi Hai lejap dari tersebut. Ada sebuah BKB langsung dikeluarkan, tapi Hai berhasil dilejapkan bulan. Bahkan untuk sekarang ada Bloodhound. Kimura harusnya berusaha kabur dari tersebut, tapi Vannya berhasil tapi ditarik lagi. Kimura memiliki arah pada. Audi menyebarkan teror lewat
Satu hook yang dia miliki. Dan Kabuki menjadi poin mahal. Kabuki yang udah mundur ke belakang, dikejar sama Vincent dan Iron Hook. Again dari Audi TZ. Itu kena loh ke Facehugger loh. Wow. Nah ini Iron Hook yang berulang kali lagi dan lagi menjadi senjata utama untuk Rebellion ketika mereka memenangkan teamfight. Apakah setelah ini Audi akan selesai menggunakan Franco? Franco terakhir dari Audi. Iya, ini apakah ini akan menjadi Franco terakhir untuk Audi? Karena sekarang Radar rapati ya. Connect masuk, tapi coba lihat pergerakan dari Red Bull. Jarwong belok dikeluarkan, tapi setidaknya mereka berhasil mendorong mundur dan juga mendapatkan satu best arah di paket bawah. Coba lihat Vincent. Vincent terlalu dalam, masuk ke bagian depan. What are you doing, bro? Yap, itu terlalu dalam dan akhirnya bisa dipunish. Walaupun oke lah, 2 base turret hancur. Tapi dari 31 skill hit rate, Iron Hook-nya kena 15. Wow. Dan 15-nya itu orangnya tumbang. Tumbang semuanya, oke. Dan ada perbedaan dari emblem set untuk Valentina yang dipakai Rainbow dan juga Facehugger tadi ya. Perbedaan jelasnya itu ada di Tenacity dan yang dibawakan oleh Facehugger ini adalah Festival of Blood. Jadi mungkin mengincar untuk Spellfam yang bakal dimainkan dengan Shadow atau bahkan dengan Arcane Shade dia. Dan ya 14 dan juga 14 goldnya tertinggal. Rebellion akhirnya mereka back on the track sekarang. Audi TZ menjadi salah satu faktor penentu menurutku sekarang untuk Rebellion. Audi TZ dikombo dengan si Hais bisa, dikombo dengan Rainbow juga bisa. Masalahnya ini Iron Hook-nya kayak Decimate-nya Martis. Ya. Kena. Dia kan berulang gitu multi. Ya kan? Sekali connect terus. Ini ya. kayak nyerang psikologis nggak ya? Jadi jatuhnya kan kena satu, waduh, kena lagi. Duh, gua mau lari kemana nih ya? Dan kita tahu kan kalau dari Grok ini suka atau dia punya power of nature. Iya. Tapi kan digigit sama Bloodthorn sama aja. Betul. Dia bakal kekurung. Iron Hook-nya pinter banget karena beberapa kali Kimura juga yang terkena. Jadi dia menunggu dari power of nature-nya selesai, masuk tuh Iron Hook-nya. Apakah Audi TZ ini Iron Man? Oh, kena lagi dong sekarang ada penetrasi dikeluarkan dan hilang. Wah, Lah. Audi this is the real Iron Man ya dengan Iron Hook yang tepat pada sasaran. Dan buat Rebellion sekarang balik unggul. Dan selalu team fight di objektif 4 lawan 5. Selalu nih. Kalau memang tadi Audi adalah Iron Man, berarti lawan yang dia tarik hancur men. Hancur men semuanya. Iya, dan ini berarti akan menjadi Lord yang cukup free kecuali mau dipaksakan oleh Aura. Yap, dan selesailah sudah harusnya Lordnya kali ini bisa menjadi milik dari Rebellion, tapi ternyata untuk kali ini Lordnya berhasil sudah makan Winter Titan kali ini menjadi milik dari salah satu player yang dimiliki oleh Rebellion itu tapi Radar rapati masuk ke dalam tubuh dari Facehugger. Itu kalau Meng Song kiri dikit tuh kena Fan. Hayabusa. Iya, tadi ada body block juga dari Facehugger-nya ya, sehingga tidak tumbang Fan. Tapi perlahan dari Rebellion Zion mereka udah mulai menemukan winning condition-nya. Dari turn back point yang akhirnya tadi berhasil didapatkan, awalnya ketinggalan, dan sekarang udah ngembaliin dan Lord pun udah muncul di arah mid lane. Nah ya ini Aura kalau mereka pengen punya winning condition. Cut dulu sebenarnya buat Audi TZ karena dia selalu ada untuk kill participation 1-3-11. Dia cuma miss 1 team fight. Iya, itu pun kayaknya dia tumbang. Gimana ya masalahnya sekarang ya? Ini Buka rumput salah, gak buka salah. Enggak mau rapetan juga jackpot dia dapet loh. Ayo. Tapi sekarang Audi sudah nempel di area time box. Siapapun tidak akan mau mendekat. Tapi melihat dari kejauhan, Lordnya dibiarkan begitu saja. Lordnya sudah berada di bagian dalam. Ada Battle Mirror Image. Vincentnya sudah mulai bergerak maju. Tapi Haija! Tidal Res, penetrasi langsung dikeluarkan. Tidak ada yang mau mempola langsung DP ke depan. Tapi pada langsung dia kembali saja. Haija bahkan sekarang udah langsung mundur ke bagian belakang. Tapi Portal udah mulai bisa sedikit lagi yang tersisa. Haija pelan-pelan Japai Sabor begitu berkilah dengan David begitu mengerikan. Akankah kali menjadi 2-0 dan benar. Rebellion Zion 2-0. Dan selalu ditutup. Game pertama dengan Savage, di game kedua Maniac berhasil untuk didapatkan. Rebellion Zion sang banteng benar-benar memadamkan api dari Aura Fire dengan game yang begitu cepat 2-0 tanpa balas. Wow, Audi. 2 game. Dua-duanya benar-benar full performance dari Franco yang dibawakan oleh dia. Kena semuanya. Ngebawa sebuah tim fight-nya yang tadinya arah anginnya ke sana ya kan misalnya ke Aura dikipas sama kipas dia tadi. Nggak bisa berkata-kata. Nggak bisa berkata-kata ngelihat Audi ya. Iron Hook-nya kayak ngejar panas tubuh orang gitu loh. Lu di mana kena aja. Heran. Itu kalau Lordnya bisa ditarik ikut kali Lordnya. Tarik sis. Tarik wah semuanya. tapi berarti Aura Fire mereka harus menelan kembali kekalahan. Mereka harus menorehkan kembali rapot merah untuk
di 2 minggu pertama. Ini hal yang berat karena Aura Fire ini digadang-gadang menjadi kontender terkuat karena precisionnya mereka kuat banget. Betul. Dan dengan Bigetron Alpha ya, kita tahu banget. Yang kuat di precision itu Bigetron. Sama Aura Fire di 2 event yang berbeda pula. Yang perlu kita ingat di Grand Final dan juga Last Chance Qualifier. Dan sekarang hanya Bigetron Alpha nih yang ngebawa tren positif tersebut. Ada apa dengan Aura Fire? Kenapa mereka mendadak terseok-seok? Kenapa mendadak api yang mereka miliki juga mulai redup gitu? Loh, kok tanya? Kan bawa kipas tadi. Oh iya, dipadamkan. Terpadamkan di sana. Ada banteng bawa kipas. Semua gue babas. Wah, benar-benar menjadi hal yang sangat-sangat menarik di mana Rebellion akhirnya di game kali ini ataupun di match kali ini mendapatkan poin penuh. Mereka kembali ke tren positif mereka. Mereka kembali berhasil mengamankan posisinya di dalam leaderboard sementara. Tapi tidak untuk Aura. Dan kita belum melihat mungkin Aura yang zaman dulu yang kita rindukan. Misalnya mereka membawakan hero yang unik. Sekarang lebih ke role yang unik. Role yang berbeda. Dan terbaca semuanya oleh lawannya. Early game sempat dipegang tadi oleh Aura. Tapi ingat, Audi TZ adalah kunci utama mereka. Valentina ada di sana. Yes, ada Valentina. Bloodhound bisa copy. Iya. Tapi susulannya apa gitu loh. Iya, dan awal game kedua tadi sih Aura Fire udah enak banget. Agresivitasnya udah oke banget. Tapi di saat kayak udah ada Iron Hook yang menghantui, itu kayak buyar sih. Karena akhirnya belakangnya pun Kabuki yang punya mobilitas tinggi, itu dikejar sama Joy. Iya, dan mereka selalu terculik sebelum objektif. Itu yang menurutku mahal ya tadi. Ini apa nih? Ini apa sih? Burung. Kenapa nih? Kayak ini hewan apa? Kipas-kipasin. Burung. Ya udah deh, untuk sekarang kita akan berikan dulu kepada Bude karena akan ada interview sesaat lagi. Jadi Bude, monggo. Ya, Sun Parcaster dan inilah dia 2-0 Rebellion Sion. Dan ditambah lagi bukan hanya kemenangan yang bersih, tapi kita melihat Savage pertama, Maniac pula di satu match yang mereka lakukan. Hais, balik Hais. Hais balik gak? Tadi gak balik ya? Hais, kamu ngedapetin dari Savage dan juga Maniac. Menjadi satu player pertama yang menorehkan Savage di MPL Indonesia Season 12. Hais, apakah ini sebuah mungkin deklarasi dari Hais? Aku juga serem nih. Tahu sih biasa aja. Biasa aja. Betul banget ya. Kemenangan ini tuh bersih banget loh di minggu yang kedua ini untuk Rebellion. Dari Hais sendiri ngelihat timnya gimana sih Hais? Lihat timnya. Yes. Tim aku. Keadaan timmu? Tim aku jago sih soalnya tadi menang. Timnya jago. Bener sih ya, nggak salah ya. Tapi kita ngelihat juga kayak dari Audi dan juga Hais kemarin tuh sempet rame banget loh. Audi tadi kalau minggu lalu kamu bilang Hais balik Hais, tadi kamu bilang apa ke Hais Audi? Bilang apa ya? Ada nggak tadi? Hais maju Hais atau ada nggak? Maju Hais, maju Hais. Maju Hais, maju Hais. Dan langsung kipas-kipas nih, kayaknya hari ini tema kalian apa sih? Bude penasaran juga nih, dari para rebel udah pada pakai peci, pakai kumis, bawa kipas juga, kalian juga bawa kipas. Ini temanya ada yang bisa jelasin nggak dari kalian? Panas. Siapa? Vincent? Ini kipasnya buat apa? Tadi buat in-game dikipasin kah? Khusus lawan tim api. Udah. Khusus lawan tim api. Dan terbukti ya kalian memadamkan tim Aura. Dan bahkan kita melihat kalian bermain dengan sangat gemilang. Dengan mengipaskan Aura. Ini sama-sama match kalian perdana juga di minggu yang kedua. Apakah memang sudah sesuai dengan kalian prediksi? Aura akan menggunakan line up. Sedemikian pula pakai line up itu apakah kalian udah persiapannya? Makanya kalian bawa Rainbow kah? Enggak sih, enggak expect bakal yang main itu. Biasanya Shin kan yang main. Jadi expect-nya Shin supaya anak kecil. Oh gitu. Tapi dengan hasil ini luar biasa juga kita akan melihat siapakah player of the match. Mereka berlima sama-sama keren tapi kita akan melihat siapakah kira-kira. Siapa? Giska. Siapakah? Mari kita cek bersama-sama player of the match. Untuk match pembukaan di hari Sabtu.
Audisi dengan 2 kali menggunakan Franco menjadi player of the match. Gimana mancingnya hari ini? Mancingnya wangi banget. Mancingnya wangi banget. Kira-kira ini nextnya kamu bakal bisa pakai Franco nggak ketika kamu pakai 2 kali Franco terus jadi player of the match juga. Kamu nggak khawatir Francomu di ban? Gak apa-apa, malah bagus. Nambahin slot ban jadinya. Malah bahagia dia nggak takut. Dan sebagai kita bisa melihat juga dari Rainbow, kamu menjadi starting line up untuk kali pertama untuk Rebellion Zion. Bagaimana kamu jadi menjadi starting line up nih? Alhamdulillah bisa menang. Alhamdulillah bisa menang. Dan kalau melihat mungkin dari Rebellion Zion di match yang pertama, di next-nya juga bersama dengan Rainbow ini bakal jadi klub berdua terus-terusan. Gimana sih kalian untuk membangun chemistry dengan berganti player gitu? By Wancho. Oh, Pai Wancho itu yang bakal bisa ngeklopin juga dan untuk memilih siapa yang bermain susah nggak sih? Dari keputusan dari Coach Chico. Dari Coach Chico. Dan ngelihat ini semua pemainnya benar-benar bersinar sekali untuk minggu ini nggak juga. Kars juga loh. Kars begitu bermain dengan sangat apik. Gimana sih caranya untuk mengimprove gameplay dari Kars? Kars bisa kasih tips nggak? Atau mungkin kasih tahu ke kita apakah dengan kebotakan Kars ataukah dengan hal lain yang Kars lakukan? Enggak sih, banyak latihan aja. Banyak latihan. Berapa jam Kars berlatih? Scrim doang. Scrim, dalam sehari scrim. Ya, Oke, Kars mungkin ada harapan untuk Rebellion ke depannya atau mungkin mau sapa-sapa para Rebels yang ada di sini dan juga Papa mungkin? yang pasti lolos playoff aja dulu. Yang pasti lolos playoff aja dulu. Itu harapan untuk Rebellion Zion. Kars disapa dong Rebellion. Para Rebels dan papanya juga disapa dan mungkin mau mengucapkan sesuatu. Halo Rebels. Halo. Halo. Siapa nih? Ada yang mau mengucapkan terima kasih untuk para Rebels yang hari ini udah datang. Yang di rumah juga. Karena ini adalah match kalian yang pertama dan terakhir untuk minggu ini loh. Ada yang mau disampaikan untuk Rebel Squad? Makasih udah datang dan dukung kita. Tambah. Lagi dong. Ada yang mau ngomong lagi, Hayes atau Vincent? Makasih tetap dukung kita terus aja buat lanjut ke lolos playoff-nya lah. Lolos playoff, amin. Dan sekali lagi mari kita beri tepuk tangan untuk match yang begitu gemilang dari Rebellion Zion dan juga Savage pertama ditambah dengan Maniac. Keren banget Aizen. Juga kita tentu saja akan langsung melemparkan kepada para caster yang bertugas untuk membreakdown seperti apa permainan cepat dari Rebellion Zion dan kunci kemenangan mereka. Langsung saja silahkan. Yap, Savage diambil, Maniac diambil, mukbang di hari ini. Wah, Mukbang. kenyang. Mukbang di hari ini. Mukbangnya panas kayaknya ya. Tapi sebenarnya kayaknya kalau di kipas api harusnya akan membara ya. Membara. Mungkin abis ini setelah terkipas pakai hihit ya, pakai kipas sate itu, harusnya Aura Fire udah bakal bangkit lagi sih. Bisa sih, ya. Karena sesuai dengan lagu theme song kita juga ya. Apa itu? Nyalakan api. Ya kita nunggu ya, kita nunggu bangkitan mungkin untuk Aura sendiri. Yap. Karena dari sisi Rebellion sendiri ini kita melihat banyak sekali pemain mereka yang menurutku ini sangat-sangat improve sekali. Nomor 1 Kars. Kars pasti. Kars jelas dia berulang kali make a play. Kalau kalian lihat tadi mungkin audit easy ya, kita melihat di semua fokus di audit easy. Tapi ada satu momen Kars, flicker penalty zone, jangan lupakan hal tersebut. Iya kan dia bisa ngejar dan bahkan menumbangkan lawannya juga. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh lagi, kita akan melihat untuk MVP kita atau Player of the Match by Samsung Galaxy S23 Series 5G. Kembali Audi TC 13-14 loh untuk skornya juga. Dan tetap dengan emblem yang dibawakan dan ada yang berbeda ternyata. Apa tuh? Bukan Rapid Boots, tapi ada Tough Boots yang dibawakan oleh dia. Jadi gak terlalu mengejar mungkin ya. Kayak di game pertama dia ngejar banget. Rotasi cepat. Rotasi cepat. Kalau yang sekarang lebih ya udahlah aku bakal nempel-nempel dekat-dekat antara dekat dengan Kadita atau dekat dengan Beatrix. Nah, oke. Tough Boots ada, Domi ada, ya inilah defense item yang dimiliki oleh dia juga. Dan ya kill participation ada di angka 75%. Team fight-nya yang menurutku dimenangkan semua berkat tarikan dari Iron Hook. Yang membuat atau mengubah mungkin 5 lawan 5 jadi 4 lawan 5. Gak sekali 2 kali. Banyak ya momennya. Banyak kali. Di match, masalahnya Banyak kali. Banyak kali. Ini Banyak kali. soalnya di match ini sih.
Bukan cuma di game doang kan? Ya. Tapi dua-duanya pakai Franco semua. Ya dua-duanya Franco dan dua-duanya menyala. Nah ini kan minggu kemarin kan nggak keluar nih Franco-nya dia nih. Nah ini nih keluar nih powernya. Power buat Audi TZ dan ya Audi TZ dengan Franco dia ya ini menurutku adalah salah satu key factor lah yang bisa memenangkan juga untuk Rebellion. Dan ya mari kita lihat untuk highlightnya di mana untuk di early game adanya kombinasi yang akan diperagakan oleh Rebellion. Mereka menggunakan Franco, Kadita, Franco, Matrix. Ini semua adalah kombinasi kecil ya dan kita nggak melihat hal tersebut ada di draft dari Aura. Aura memang mereka bisa mainin misalnya kepada Defense Tyrant Rage, tapi follow up mereka ini yang masih kurang kalau kita melihatnya. Karena ya Kabuki mungkin bisa masuk dengan Blazing Duet-nya, tapi terlepas dari hal tersebut ya tim jangka panjangnya masih bisa dipegang oleh Rebellion Zion. Dan tarikan dari Audi TZ dan selalu di belakang mereka ini ada follow up. Ini adalah tipe yang sangat-sangat dibutuhkan oleh tim apapun juga. Setiap kali mereka, misal mereka punya Franco, mereka punya Kaja, kalau memang damage dealernya sudah siap di belakang, mereka akan bisa deliver damage yang sangat-sangat besar sekali. Oke, dan ini satu tempat di mana Lordnya masih ke-reset, masih belum bisa ditahan karena masih ada Vincent yang survive, masih ada point retribution yang dipegang oleh Vincent, sehingga ya Aura mereka nggak bisa untuk melakukan start untuk Lord tersebut dan lagi dan lagi. Setiap kali ada yang ditarik, bisa dipastikan hero tersebut akan tumbang. Mau yang ditarik adalah hero tebal, hero tipis, tetap akan menjadi makanan bagi pemain-pemain Rebellion Zion. Dan ya, kita selalu melihat hal yang sama terjadi berulang kali. Gak hanya sekali, gak hanya 2 kali, berulang-ulang. Dan itulah dia yang menjadi kekuatan untuk Audi TZ. Ini mau sembunyi manapun juga, darah HP tebal high aja, dimana kita tahu dia pakai tank, dia build-nya pasti defense item, kena combo dari Bennett Mates atau mungkin dengan nantinya diganti ke Nibiru's juga, ini akan memakan, akan langsung mengembangkan dia secara instant. Dan gak ada jawaban sama sekali bagi Aura tadi, hanya di early game. Ketika Fan memang bisa dive in dengan Hayabusa dia untuk mencari heist, selebihnya no, dead end. Dan kita tahu ya bagaimana derasnya damage yang bisa dihasilkan Nibiru's late game. Betul. Nibiru's late game itu seada-adanya, belum lagi dengan satellite yang belum dia tadi. Penet itu seada-adanya dia tambahin. Assassin yang dia bawa. Haskell juga ada. Haskell juga ada, PD udah. Ya, turtle memang diambil semua oleh Rafaya nih. Yo, free turtle semuanya, 3 turtle, tapi lordnya semua berubah untuk setup di lord tadi karena Rebellion Zion mereka memang fokus untuk di lordnya dan untuk membuka rumput ini agak sulit ya, apalagi bagi Kimura sendiri karena dia punya heptasi 1, dia punya 1 Athena Shield, masih cukup respect dengan Kadita semisal, tapi damage burst yang dihasilkan bukan hanya datang dari Kadita, tapi masih ada physical damager yang lain, yaitu Beatrix. Joy, Kadita mungkin bisa ditahan tapi tidak dengan Penetrate atau mungkin dari Terisla sendiri untuk Kars. Dan Kars dengan Terisla dia salah satu hero XP lane yang memang win rate-nya lagi cukup besar sekarang. Penalty zone dia ini akan menghambat pergerakan untuk hero yang ada di belakang, apalagi kalau flicker mereka atau mungkin dengan spell sprintnya ini sudah terpakai juga. Dan Fan dengan Hayabusa sudah bermain dengan sangat bagus tadi ya, apalagi buat di early game. Cuman ya itu tadi, Kadita Rainbow yang nunggu di dalam rumput. Dia masuk ke quad shadow di bagian belakang, tepat di Lord yang pertama juga dan harus terpick off di sana. Dan ya dimulai dari sana lah adanya efek snowball. Dan tadi kita bahas sempat di dalam in-game-nya Festival of Blood yang dipakai oleh Facehugger. Jadi akan menambahkan untuk daya durabilitas dia. Berbeda mungkin kalau kita menggunakan Tenacity ya, yang sedikit jauh lebih tebal juga. Dan dari post game, dari sisi post game-nya masih ternyata untuk turret damage-nya masih berimbang sebenarnya untuk kedua tim ini. Cuman ya itu tadi perbedaannya jelas ada di Lord. 2 Lord dan semua turret yang bisa diambil oleh Rebellion Zion. Jadi mereka cukup mendominasi dan lagi 4 pemain atau bahkan semuanya lah, ini foto frame-nya ini diisi ya oleh pemain-pemain dari Rebellion Zion. Ada Heist dengan dua frame dia, Rich ada carry, sandbag-nya masih ada Kars juga, dan Forgotten One kita punya Audi TZ sebagai Franco. Jadi bahkan untuk roamer high sendiri ini nggak ada loh di sandbag. Yang membuktikan memang ya jauh lebih tebel lagi misalnya dari Karsnya tadi menahan badan di garis depan. Gak bisa dihentikan dan bahkan bisa memberikan damage dengan satu Furious Hammer yang dibawakan oleh dia. Yap, karena beda tipikal juga ya, tipikal pick off yang butuh banget posisi untuk ngasih surprise tuh. Betul. Audi the Fisherman. Wah. Atau Iron Man nih. Salah dong, Audi